Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Karena, like dari Anda sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Mari kita saling berbagi harapan dan cita-cita. Tuliskanlah hajat dan impian kalian di kolom komentar, dan bersama-sama kita berdoa, agar semua yang kita inginkan segera terwujud. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi isi Ka'bah. Banyak orang merasa penasaran, apa yang ada di dalam Ka'bah, bangunan suci berbentuk kubus dengan tinggi 11,3 meter dan sisi 11,3 meter kali 12,62 meter, yang berada di tengah Masjidil Haram. Ka'bah menyimpan banyak misteri. Apakah di dalamnya terdapat bangunan antik, benda-benda bersejarah, makam, atau benda-benda lain yang tidak biasa? Mengapa pintunya terbuat dari emas dan tidak selalu dibuka, hanya pada kesempatan tertentu saja? Apakah ada dalil yang melarang membuka isi Ka'bah? Sebenarnya, bagian dalam Ka'bah tidak memiliki apa-apa. Tidak ada AC, kipas angin, atau lubang udara, kecuali pintunya saja jika terbuka. Tidak ada barang antik, lukisan, atau ukiran. Tidak ada kesan mewah di dalamnya. Justru, di tengah kehampaan itu, ruang kosong tersebut membuat kita semakin merinding. Di dalam Ka'bah, kita bisa sholat menghadap ke semua penjuru mata angin. Kita dapat sholat menghadap ke sekeliling tembok Ka'bah. Disinilah, dalam kekosongan bangunan Ka'bah, kita diajak untuk mengosongkan diri seperti kosongnya bagian dalam Ka'bah. Tidak ada sedikit pun kesan mewah di dalamnya. Betapa perlunya menghilangkan segala kesan kemewahan duniawi saat kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Kesederhanaan ruang ini memiliki makna mendalam menurut sebagian ulama. Ada yang mengatakan bahwa kekosongan di dalam Ka'bah memiliki esensi makna ilahiyah, yaitu untuk memurnikan pikiran dari hal-hal selain Allah Azza wa Jalla. Dengan mengosongkan diri dari niat buruk, kesombongan, iri, dengki, dan hal lain yang bersifat keduniawian, kita akan lebih mudah menyelami esensi ilahiyah ini. Ka'bah pertama kali dibangun atas perintah Allah kepada Adam dan Hawa, ketika keduanya diturunkan ke bumi setelah keluar dari surga kenikmatan, akibat melanggar perintah Allah Ta'ala dengan mendekati buah terlarang. Ka'bah dibangun sebagai miniatur Baitul Ma'mur, dan Baitul Ma'mur sendiri merupakan miniatur Arsy, istana Allah. Ka'bah dibangun oleh malaikat atas perintah Allah Ta'ala, untuk memenuhi permohonan Adam dan Hawa, agar dibangunkan rumah pertaubatan di bumi. Adam dan Hawa mengenali fungsi rumah pertaubatan, ketika keduanya bersama-sama para malaikat melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Seperti kita ketahui, para malaikat pernah protes kepada Allah Ta'ala, ketika mempertanyakan kebijakan Allah tentang rencana penciptaan manusia, dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikanmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Menanggapi firman Allah tersebut, para malaikat menyesali kelancangannya mempertanyakan kebijakan Allah. Mereka lalu bertawaf mengelilingi Arsy, istana Allah, selama berhari-hari sambil menangis menyadari kelancangannya. Pada suatu hari, Allah menyapa malaikat dan meminta mereka untuk pindah ke Baitul Ma'mur, miniatur Arsy yang dibangun di bawah Arsy. Disitulah nenek moyang kita, Nabi Adam dan Hawa, ikut bertawaf bersama para malaikat dan jin. Kita semua tentu penasaran dengan apa yang ada di dalam Ka'bah, tempat suci umat muslim dunia. Ka'bah adalah salah satu keajaiban dunia, menjadi kiblat sholat dan tempat berkumpulnya umat Islam dari seluruh dunia untuk melakukan haji dan umroh. Banyak orang yang penasaran dan ingin tahu apa saja yang ada di dalam Ka'bah. Apakah di dalamnya terdapat bangunan antik, benda bersejarah, lukisan, atau bahkan benda asing lainnya yang berasal dari luar angkasa? Selain itu, masih ada beberapa fakta menarik lainnya tentang isi di dalam Ka'bah, yang belum banyak diketahui dan tentunya sangat menarik untuk diungkap. Berikut ini adalah beberapa di antaranya.
Ka'bah memiliki satu buah pintu saja untuk masuk, yang terletak di sebelah timur laut dengan ketinggian 2 meter di atas lantai. Pintu ini dibuat oleh pria kelahiran Suriah bernama Monir Sore Al-Jundi, dan terbuat dari emas murni sebanyak 280 kg, dengan biaya lebih dari 13 juta rial atau sekitar 50 miliar rupiah. Pintu ini dapat dicapai dengan tangga kayu beroda, yang disimpan di dalam Masjidil Haram. Insinyur Al-Jundi mendapatkan kehormatan karena namanya tertulis di pintu Ka'bah sebagai desainer pintu tersebut. Pintu karya Al-Jundi setinggi 3 meter, lebar 2 meter, dan tebal setengah meter, terdiri dari 2 kemudi dan asalnya terbuat dari kayu negara Thailand, yang dikenal sebagai kayu termahal di dunia. Garis-garis yang terukir di pintu tersebut dibuat oleh Syekh Abdurrahim Al-Bukhari. Di sisi lainnya, terdapat sebuah pintu di bagian dalam Ka'bah yang dikenal dengan nama Pintu Taubat. Pintu ini bukanlah pintu utama dan di dalamnya terdapat tangga yang menuju ke atap Ka'bah. Di dalam Ka'bah, tepat di depan pintu jika dilihat dari dalam, terdapat sebuah lemari putih. Di atas lemari ini diletakkan alat pewangi dari asap kayu gaharu, yang khusus untuk mengharumkan ruangan Ka'bah. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa lemari putih ini adalah tempat penyimpanan berbagai macam wangi-wangian, yang nantinya akan dicampur dengan air zam-zam untuk mencuci atau membersihkan bagian dalam Ka'bah. Di dalam lemari ini juga tersimpan pewangi beraroma mawar, yang digunakan untuk membaluri dinding Ka'bah agar tetap wangi. Hal ini dilakukan setelah dinding-dinding Ka'bah dicuci dengan air zam-zam yang dicampur dengan air mawar. Di dalam Ka'bah terdapat lantai putih yang panjang dengan ukuran berbeda dari yang lainnya. Lantai ini adalah tempat bekas sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat di dalam Ka'bah. Raja, gubernur, atau tamu kerajaan Mekah biasanya melakukan sholat terlebih dahulu di tempat ini sebelum melakukan prosesi pembersihan di dalam Ka'bah. Tepat di hadapan tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, terdapat batu yang bertuliskan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang berarti, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Di dalam Ka'bah terdapat 3 tiang penopang yang menjulang ke atas dan disepuh dengan emas murni. Di atas tiang-tiang tersebut, terlihat kain kiswah bagian dalam Ka'bah yang berwarna hijau. Di langit-langit Ka'bah tergantung pewangi, semua ini merupakan hadiah dari para khalifah, sultan amir, dan para pembesar Islam sepanjang sejarah. Hadiah ini menjadi simbol dari penghargaan dan dukungan mereka terhadap Ka'bah sebagai pusat ibadah umat Muslim. Di dalam Ka'bah, kita bisa melihat ke arah seluruh penjuru mata angin dan salat menghadap sekeliling tembok bagian dalam Ka'bah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya melihat Rasulullah memasuki Ka'bah bersama Usama bin Zaid, Utsman bin Affan, dan Bilal bin Rabah. Selanjutnya, Ka'bah mereka kunci dari dalam. Setelah mereka keluar, saya bertanya kepada Bilal, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bilal menjawab, Rasulullah menancapkan tongkat di sisi kiri beliau dan sebuah lagi di sisi kanan, serta 3 tongkat lagi di belakangnya. Kemudian beliau mengerjakan salat. Sebagai penutup, mari kita haturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keistimewaan dan keagungan Ka'bah, tempat suci yang menjadi pusat ibadah bagi umat Muslim di seluruh dunia. Semoga apa yang telah kita pelajari tentang isi dan sejarah Ka'bah dapat menambah kekaguman dan kecintaan kita kepadanya. Mari kita panjatkan doa kepada Allah, agar diberikan kesempatan untuk mengunjungi dan merasakan keagungan Ka'bah secara langsung. Semoga kita juga diberi rezeki yang melimpah dan berkah, untuk dapat segera mengunjungi Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwaroh. Amin. Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini bermanfaat, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Karena kebenaran berasal dari Allah,
sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.